Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu mar'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau men-subscribe channel ini, lalu mau men-share, Allah jadikan orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar mempelajari ceramah-ceramah Gus Baha. Kali ini kita akan sama-sama belajar pengajian Gus Baha tentang qurbah, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada materi penjelasan Gus Baha, kita coba ajukan sebuah pertanyaan begini. Kalau Imam Syafi'i dekat kepada Allah, itu artinya apa? Atau begini, Imam Syafi'i orang yang dekat dengan Allah, maksudnya itu apa? Maksudnya adalah Imam Syafi'i orang yang bisa menyaksikan kedekatan Allah kepadanya. Oke, pertama. Yang kedua, kalau ada orang mengatakan Imam Ghazali dekat dengan Allah, maka maksudnya adalah Imam Ghazali orang yang bisa melihat dekatnya Allah kepada dia. Ya, jelas ya. Dengan kata lain, definisi dekat kepada Allah menurut Gus Baha adalah kita bisa mengerti, kita bisa melihat Allah itu maha dekat. Maksudnya gimana? Maksudnya kita itu bisa merasakan semua perbuatan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua nikmat yang kita rasakan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa kitab Hikam menurut beliau disebutkan qarbuka minhu antakuna musyahidan liqurbihi. Dekatmu kepada Allah adalah jika kamu menyaksikan kalau Allah itu dekat. Jika tidak bermakna demikian, maka siapakah kamu merasa wujudmu dekat dengannya? Jadi begitu ya. Jadi bukan begini. Kalau pemahaman yang salah, bukan pemahaman menurut selain kitab Hikam, itu kan begini. Ini kita manusia makhluk, ini kita khalik. Manusia dekat dengan Allah artinya manusia dekat dengan Allah. Nah, tapi ini kalau pemahaman seperti ini keliru. Manusia dekat dengan Allah artinya gimana? Artinya Allah itu dekat dengan makhluk. Ya, kira-kira begitu. Nah, lagi-lagi pengertian seperti ini pun nggak boleh. Kita itu hanya cukup tahu dan yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Caranya gimana? Ya sudah, yakin saja kalau Allah itu maha dekat. Nanti kalau dalam disiplin ilmu tafsir dikatakan bahwa Allah dekat dengan manusia bil ilmi, maksud dengan ilmunya, bisam'i dengan pendengarannya, dan lain-lain dan lain-lain. Coba kita baca. Kamu dekat dengan Allah itu maknanya kamu yakin kalau Allah itu dekat. Maksudnya rahmat Allah itu dekat, semua perilaku
Semua perilaku kamu disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang ada dalam dirimu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qarbuka minhu antakuna musyahidan li qurbihi wa illa famin aina anta wa wujudu qurbihi. Jika dekat dengan Allah tidak dimaknai demikian, maka siapakah kamu sampai merasa kamu dekat dengan Allah? Kamu adalah perkara hadis yang tidak mungkin menyentuh yang qadim. Jadi landasan teori yang Gus Baha pegang tetap Allah Maha Qadim, makhluk hadis yang qadim dengan yang hadis tidak mungkin bersatu, tidak mungkin bersentuhan. Mukhalafatul hawa, Allah berbeda dengan sesuatu yang baru. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dilihat, tetapi Allah bisa maha melihat. Sudah. Nah, lalu inti dari inti. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa misalnya Imam Syafi'i orang yang dekat dengan Allah, maksudnya adalah Imam Syafi'i orang yang yakin kalau Allah itu maha dekat. Sudah jelas ya? Misalnya saya dekat dengan Allah, maksudnya adalah saya yakin kalau Allah itu maha dekat. Qaribun. Nanti kita sajikan ada 8 dalil ya, 8 dalil yang mengatakan betapa dekatnya Allah dengan seorang hamba. Ya, itu satu ya definisinya. Dengan kata lain, definisi manusia dekat dengan Allah itu ada 2. Ada definisi yang diperbolehkan, yaitu definisi yang mengatakan bahwa kita dekat dengan Allah artinya adalah kita yakin kalau Allah maha dekat. Definisi yang kedua selain definisi itu, maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ada pengertian kita dekat dengan Allah artinya adalah kita bersanding dengan Allah. Enggak boleh loh. Misalnya kita dalam bayangan kita kan kata-kata dekat, saya dekat dengan pejabat. Oh, berarti saya bisa berbicara dengan pejabat. Berarti saya bisa datang ke rumahnya pejabat kapan saja. Berarti saya bisa berjalan-jalan bareng bersama pejabat. Enggak seperti itu kedekatan yang dimaksud dengan Allah. Jadi kedekatan yang dimaksud dengan Allah pada pengertian ini adalah bahwa kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu maha dekat. Ya, itu aja. Ya. Lalu kemudian Gus Baha itu mencontohkan hubungan antara makhluk dengan Khalik, antara manusia dengan Allah yang sangat dekat itu gimana? Yang pertama, Gus Baha mencontohkan bahwa kalau ditanya, kamu dekat dengan Allah? Ya, saya dekat, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya adalah makhluk, saya diciptakan oleh Khalik. Tentu hubungan makhluk dengan Khalik itu sangat dekat. Udah sebatas saja, nggak boleh dilaksanakan karena saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya gitu, yang diciptakan itu misalnya kayak mobil dan yang menciptakan mobil, bisa bersatu, bisa apa, nggak boleh. Jadi cukup yakin bahwa kamu dekat dengan Allah. Ya dekat. Kenapa? Karena saya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tentu hubungan makhluk dengan Khalik itu sangat dekat. Terus kemudian Anda membayangkan seperti roti dengan pembuatnya, seperti rumah dengan pembuatnya. Enggak seperti itu. Pokoknya udah yakin saja Allah itu maha dekat. Maha dekatnya gimana? Nanti ada penjelasan. Nah, contoh yang kedua yang dicontohkan oleh Gus Baha, kedekatan antara seorang hamba dengan Khaliknya, yaitu antara seorang majikan dengan tuannya. Jadi kalau ada yang tanya, apakah kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, saya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena saya adalah anak buah atau hamba saya, sedangkan Allah adalah majikan saya. Tentu hubungan majikan dengan seorang hamba itu sangat boleh kebayangkan ada benang merah antara makhluk dan Khalik. Nah, hubungan kita itu seperti itu. Kita itu sangat dekat. Kenapa? Kita makhluk Allah. Kemudian ada benang merah antara hamba sahaya dengan majikannya. Itu tentu satu ada korelasi.
Nah kalau bukan hamba Allah ya nggak nyambung tuh. Ya, yang ketiga Gus Bah itu mencontohkan ada hubungan pandangan. Banyak dalil yang mengatakan bahwa nanti orang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tentu sesuatu kamu orang yang dekat dengan Allah. Iya, kenapa? Karena nanti di surga insya Allah akan melihat Allah Subhanahu wa taala, memandang dengan mata kita kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ya udah sebatas iman saja bahwa ada dalil yang mengatakan kita akan memandang Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, dan seterusnya. Tapi lalu kita jangan membayangkan bahwa memandangnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti kita memandang orang lain, memandang satu, enggak, tetap memandangnya bila kaifin wala hinsarin, enggak bisa direka-reka, enggak bisa dibayang-bayang. Kenapa? Karena kalau masih bisa kita bayangkan itu artinya Allah sama dengan makhluk, sedangkan Allah mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan sesuatu yang baru. Jadi tetap dasarnya adalah walau bagaimanapun kita adalah makhluk yang hadis, dan yang hadis tidak mungkin bisa bersentuhan dengan Allah yang qadim. Sudah jelas ya. Nah, lalu hikmah dari definisi yang dibuat oleh kitab hikam yang kemudian dijelaskan oleh Gus Bah itu apa? Hikmah dibalik definisi qurbuka minhu antakuna musyahidan li qurbihi wa illa famin aina anta wa wujudu qurbihi. Dekatmu kepada Allah adalah jika kamu menyaksikan kalau Allah itu dekat. Jika tidak dimaknai demikian, maka siapakah kamu merasa wujudmu dekat dengannya? Hikmahnya apa dari definisi tersebut? Hikmahnya adalah supaya kita jangan sampai membayangkan Allah Subhanahu wa taala seperti sesuatu. Supaya kita nggak salah paham sampai-sampai kita membayangkan Allah seperti zat yang putih, yang apa, enggak, mukhalafatul lil tujuannya itu. Terus dihajar dengan definisi-definisi supaya kita tidak terjebak dengan wahdatul wujud misalnya, tidak terjebak dengan ilhad misalnya. Nah, ya. Nah, sekarang tadi kan disebutkan bahwa dekat dengan Allah itu artinya yakin atau menyaksikan kalau Allah itu maha dekat, kalau Allah itu dekat dengan kita. Mana dalilnya? Nah, tentu banyak dalil. Kita hanya bisa membaca dalil saja yang tercantum untuk menjelaskan hal tersebut. Contohnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Nah, ini pada surat Al-Baqarah ayat 189 Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya zat yang maha dekat. Nah, dekat di sini maksudnya oleh apa? Dalam disiplin ilmu tafsir dikatakan menurut Imam Suyuti bahwa bil ilmi, dekatnya dengan ilmu, artinya apa? Artinya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Maksudnya apa nih? Kita diketahui oleh Allah baik lahir maupun batin kita. Artinya apa? Artinya ilmu Allah memandang lahir kita dan ilmu Allah memandang batin kita. Itu dekat, ada di dalam diri kita, ada menyaksikan kita. Ilmu Allah Subhanahu sangat dekat. Cuma persoalannya kita tinggal tugas kita bisa merasakan kedekatan ilmu Allah tersebut, ya kan? Itu kalau menurut Imam Suyuti. Nah, kalau menurut Ibnu Abbas, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib di sini maknanya adalah bil ijabah. Jadi saking
dekatnya Allah itu bisa langsung mengijabah doa kita, ya kan? Innallaha qarib. Jadi yaitu ini kalau menjelaskan ayat-ayat seperti ini yang paling mudah itu menjelaskan versi wahdatul wujud atau versi ilhad, tetapi sayang itu merupakan pemahaman yang sesat, menyesatkan. Jadi kalau kata apa ya udah berarti ilmu Allah ada meliputi diri kita, ilmu Allah di dalam kita berarti Allah bersama kita. Nah itu pemahaman yang sesat kira begitu. Ada tapi gampang ya, gampang sesat. Boleh. Dengan pemahaman yang wahdatul wujud atau pemahaman ilhad itu kan misalnya kita memaham atau membayangkan Allah dekat berarti turun dari langit, lalu duduk di samping kita lalu masuk dalam kayak kesurupan, nggak boleh. Itu pemahaman yang sesat. Jangan sampai kita punya bahas seperti itu. Kita ikut aja bimbingan ulama. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maksudnya adalah ilmu Allah itu meliputi diri kita baik lahir maupun batin. Maksudnya adalah bahwa dekat di sini Allah itu bisa mengabulkan doa kita kapan saja dan di mana saja. Kemudian dalil yang kedua, Allah itu bersama dengan orang-orang yang berdoa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan, qala yaqulullahu ta'ala, ini hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku menurut dugaan hambaku mengenai diriku dan aku selalu bersamanya jika dia berdoa kepadaku. Nah, di sini Allah menyatakan dirinya dalam hadis ini. Saya bersama manusia atau saya bersama hambaku, kata Allah, kalau dia sedang berdoa. Jadi kalau kita sedang berdoa, itu artinya Allah sedang bersama kita. Nah, kalau pemahamannya wahdatul wujud, kalau kita sedang berdoa, Allah itu di atas sedang melihat. Allah itu sedang bersama kita, nggak seperti itu. Allah dengan bersama kita di sini biasanya ditakwil Allah itu sedang ridho, Allah sedang bersama kita. Allah mudah mewujudkan kita. Jadi salah satu cara kalau kita pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sudah berdoa saja. Jadi tujuan utama dari doa salah satunya adalah supaya kita selalu bersama Allah. Pertama, kalau boleh dibahasakan, Allah bersama prasangka kita, keyakinan kita. Kalau kita yakin Allah maha dekat, ya dekat. Kalau kita yakin Allah akan mewujudkan doa-doa kita, ya akan terwujud. Kira-kira gitu. Nah, jadi singkat ini bahasa pemahaman orang awam saja. Kalau kita sedang berdoa misalnya, ya Allah, berikanlah kesehatan bagi diri saya dan bagi keluarga saya. Nah itu, ketika kita membaca doa-doa itu, berarti kita sedang bersama Allah, dalam artian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sedang bersama kita. Karena rahmat Allah itulah kita mau berdoa. Kita mengakui kalau diri kita ini orang yang lemah. Untuk mewujudkan sesuatu pun kita masih minta bantuan kepada yang lain. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kedekatan Allah. Allah itu menyatakan dirinya dekat dengan hambanya ketika dia meyakininya, ketika si hamba itu berdoa kepadanya. Yang ketiga, Allah bersama hamba yang berzikir. Dalam suatu hadis Imam Ahmad disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana mangangabdi madzakaroni wa taharrokat bi syafatahu. Jadi kata Allah, aku bersama hambaku yang sedang berzikir kepadaku dan lidahnya itu bergerak-gerak karena mengingatku. Ingat, jadi kalau kita sedang zikir kepada Allah dan mulut kita bergerak seperti ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu artinya apa? Artinya kita sedang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya ada yang tahu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sedang bersama kita. Ya, orang yang berzikir kepada Allah adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa? Ada sekian banyak orang yang nggak pernah berzikir karena belum mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita lanjutkan. Yang keempat, Allah bersama orang yang takwa dan berbuat baik. Dalam surat An-Nahl ayat 128 dikatakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. An-Nahl. Jadi kalau kita kepingin dekat dengan Allah, syaratnya takwa dan berbuat baik. Kalau kita bertakwa, insya Allah kita itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedang berbuat baik, insya Allah kita itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu maha dekat. Selanjutnya, dalil yang kelima mengatakan surat Thaha ayat 46. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku berserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Dan begitu di sini Allah berfirman mengatakan bahwa Allah itu menyatakan dirinya bersama Musa dan juga bersama Harun. Jangan takut. Di mereka itu mendengar apa yang kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar apa yang kita katakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang kita lakukan. Nah, tentu hikmah dari keyakinan kita Allah maha dekat itu kemudian kita menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam beribadah. Karena apa? Karena Allah melihat kita, karena Allah mendengar kita. Kita menjadi orang yang tawadhu karena apa? Karena berada di depan Zat yang maha segala. Kira-kira begitu. Untuk meningkatkan derajat ibadah kita. Lalu yang keenam, dalil selanjutnya, Allah dekat dalam peristiwa seseorang yang sedang sakaratul maut ini sepertinya, yaitu Al-Waqiah ayat 85. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Al-Waqiah ayat 85. Di sini dalam tafsir Baghawi dijelaskan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, artinya qabzi bil ilmi wal qudrah wa ru'yah. Allah itu sangat dekat. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu Allah sangat dekat dengan diri kita. Kemudian kudrat iradat Allah juga sangat dekat dengan diri kita. Lalu pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat dekat dengan diri kita. Bahkan di dalam diri kita itu ilmu Allah, kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukup yakin saja. Waqila, nah kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud yang dekat di sini adalah para malaikat yang mau mencabut nyawa seseorang. Kemudian yang kedelapan, yaitu pada surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada daripada urat lehernya. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang dekat di sini itu adalah para malaikat, atau yang seperti penafsiran sebelumnya adalah ilmu Allah dan lain-lain. Kemudian dalil yang ke-8 itu Allah bersama hamba yang dicintai. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih wa basarahu alladzi yubsiru bih wa yadahu alladzi yabtisu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan. Jikalau ia memintaku, pasti kuberi, dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti kulindungi. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6502. Jadi ini saking dekatnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dirinya. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka dia jadi pendengaran hamba tersebut yang digunakan oleh hambanya, maka dia jadi penglihatannya, maka dia jadi tangannya, maka dia jadi kakinya.
Nah ini saya jadi ingat penjelasan Gus Baha. Seandainya paham ilhad dan wahdatul wujud itu diperbolehkan, maka sebagian para wali Allah ini akan masuk pada dunia ilhad dan wahdatul wujud ini. Kenapa? Itu saking dekatnya mereka sehingga tidak bisa membedakan pandangannya adalah pandangan Allah, tangannya adalah tangan Allah seperti itu, kakinya adalah kayak begitu. Tajsim itu enggak boleh kayak begitu. Walau yang penting kita hanya bisa lakukan saja yang Allah perintahkan untuk kita lakukan dan tinggalkan saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meninggalkan. Setelah itu nanti Allah akan memberikan cahaya kepada hati kita, baru pahamlah kita. Tajalli nanti setelah ini bahasannya. Jadi kesimpulannya pada bahasan kali ini kita harus paham satu definisi dekat dengan Allah. Maksudnya dekat dengan Allah adalah kita melihat bahwa Allah itu dekat. Titik. Kalau dalam bahasa hikam, qurbuka minhu antakuna musyahidan li qurbihi wa illa famin aina anta wa wujudu qurbi. Dekatmu kepada Allah adalah jika kamu menyaksikan kalau Allah itu dekat. Jika tidak bermakna demikian, maka siapakah kamu merasa wujud mendekat dengan Allah? Dan ingat satu kaidah yang sangat penting, bahwa Allah itu qadim, kita itu hadis. Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Jadi intinya kalau kita kepengin sampai kepada Allah atau wusul, atau kita kepengin dekat dengan Allah atau qurbah, atau kita kepengin tajalli, melihat dengan jelas kekuasaan Allah, salah satu cara yang paling selamat adalah mempelajari sifat wajib bagi Allah yang 20. Tentu yang lainnya banyak, yaitu yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Kalau ada yang kurang tolong dikoreksi di komentar. Ya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, baik di dunia maupun di akhirat. Ya seperti definisi ini, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Menjadi orang-orang yang bisa menyaksikan kalau Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Kemudian ilmu kita itu meningkat menjadi perasaan kita, kemudian menjadi sesuatu di dalam diri kita, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.